Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar muatan matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan. Apakah anak-anak sudah bisa? Bu Guru harap semua sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, sekarang Bu Guru berikan soal yang ada di papan tulis. Perhatikan ya anak-anak. Nah, di papan Bu Guru sudah menuliskan pecahan 4/7 dan 2/7. Nah, sekarang kita akan bandingkan kedua pecahan ini ya. Nah, apakah 4/7 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan pecahan 2/7? Kita buktikan ya. Nah, di papan ada pecahan 4/7 dan 2/7, yang mana pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu penyebutnya 7. Ketika sudah penyebutnya sama, kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Kita perhatikan pembilangnya ya. Pembilangnya itu ada 4 dan 2. Kita perhatikan, kita bandingkan sekarang. Nah, apakah 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2? Ya, jadi 4/7 itu lebih besar dari 2/7. Jadi kita bisa tuliskan dengan lebih besar. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, kalau 4/7 lebih besar dari 2/7 dan kita sekarang mengurutkan, yang mana kita akan menuliskan bilangan yang lebih terkecil dulu. Yang mana duluan kita tulis? Ya, jadi yang kita tulis adalah pecahan yang terkecil, yaitu 2/7. Kemudian dilanjutkan dengan 4/7. Bu Guru tulis ya. Nah, jadi di papan kalian bisa perhatikan, Bu Guru sudah menulis dari pecahan yang terkecil, yaitu dari 2/7 dan 4/7. Bagaimana kalau kita mengurutkan pecahan dari pecahan yang terbesar? Ya, sekarang Bu Guru tuliskan ya. Nah, jadi yang terbesar itu kalau kita bandingkan adalah 4/7. Jadi kalau kita mengurutkan dari pecahan yang terbesar, kita tuliskan 4/7 dulu. Jadi anak-anak, kalau kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil adalah kita tuliskan seperti ini. Jika kita mengurutkan ke pecahan dari yang terbesar adalah seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengurutkan pecahan, anak-anak terlebih dahulu harus bisa membandingkan pecahan. Anak-anak, Bu Guru sudah memiliki soal yang lainnya ya. Coba perhatikan. Sekarang dibaca dulu soalnya. Kita diminta untuk mengurutkan pecahan yang ada di papan, mengurutkan dari yang terbesar. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah perhatikan pecahannya. Nah, di sini ada 3 buah pecahan. Kalau kalian perhatikan, apakah penyebut dari pecahan tersebut sama atau berbeda? Ya, penyebutnya adalah sama. Kalau penyebutnya sama, kita hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Perhatikan anak-anak, pembilangnya itu ada 2, 5, dan 4. Nah, yang diminta adalah kita mengurutkan dari yang terbesar. Nah, jika pembilangnya 2, 5, dan 4, yang mana pembilang terbesar? Ya, benar sekali ya, 5 pembilang yang besar. Jadi, kita tuliskan yang pertama adalah pecahan 5/9. Bu Guru tulis ya. Setelah 5, kemudian berapa lagi? Pecahan selanjutnya adalah kita membandingkan bilangan yang 2 dan 4. Nah, yang mana lebih besar? Ya, benar sekali. Jadi pecahan yang selanjutnya kita tulis adalah 4/9. Dan yang terakhir kita tulis adalah 2/9. Jadi di papan Bu Guru sudah mengurutkan pecahan dari pecahan terbesar menuju pecahan yang terkecil. Nah, di depan Bu Guru sudah tuliskan pecahannya ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, kita perhatikan pecahan yang pertama adalah 2/3. Jadi kalau 3 itu kita bisa jadikan berapa ya? Kalau kita jadikan 6 apakah bisa? Iya, bisa, dikalikan 2. Nah, kalau kita bandingkan lagi, 4, apakah bisa dijadikan 6? Ya, tidak bisa ya. Jadi, kita tidak bisa menyamakan penyebut menjadi bilangan 6. Terus, dijadikan bilangan berapa? Nah, ternyata jika penyebutnya 3, kita dikalikan 4, kemudian 6 dikalikan 2, dan 4 dikalikan 3, itu akan menjadi 12. Maka kita akan bisa menyamakan ketiga pecahan tersebut dengan penyebut 12. Bu Guru tuliskan ya.
Bu Guru sudah tuliskan sehingga pecahannya itu menjadi penyebut yang sama. Nah, perhatikan ya, 2/3 menjadi 8/12. Kemudian 5/6 menjadi 10/12. Dan yang terakhir 2/4 menjadi 6/12. Setelah kita ubah penyebutnya menjadi penyebut yang sama, ini menjadi 12, ini 12 dan 12, maka kita bisa mengurutkan dari pecahan yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Bu Guru tuliskan ya. Bu Guru sudah tuliskan urutan pecahan dari yang terbesar ke pecahan terkecil. Perhatikan ya, di sini mengapa Bu Guru tulis 5/6? Ya, kita lihat pecahan senilainya, yang mana yang sudah penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 12, 12, dan 12, jadi kita bandingkan pembilangnya. Nah, pembilangnya ada 8, 10, dan 6. Dari ketiga bilangan tersebut, yang mana bilangan terbesar? Ya, benar, ini 10/12, itu bilangan terbesar. Jadi, yang kita tuliskan adalah pecahan senilai dari 10/12. Berapa anak-anak? Ya, 5/6. Jadi Bu Guru tuliskan 5/6 terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pecahan yang selanjutnya. Bagaimana jika kita mengurutkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan? Ya, di sini Bu Guru sudah memiliki sebuah soal yang mana kalian akan mengurutkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada pecahan yaitu 2/5, 1/5, dan 4/5. Jadi kita akan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Bu Guru sudah membuatkan garis bilangan. Anak-anak, kalau kalian membuat garis bilangan, jadi kalian harus membuat garis lurus terlebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, karena penyebutnya adalah 5, jadi kalian akan membagi garis bilangan ini menjadi 5 bagian yang sama. Nah, Bu Guru akan bagi dulu ya. Di sini kita bagi ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Yang mana kalian kalau perhatikan, kita awali dari titik 0 mencapai titik 1. Jadi karena ini pecahan yang penyebutnya 5, jadi kita pertama tuliskan adalah 1/5. Kemudian disusul bilangan yang selanjutnya. Berapa anak-anak? Ya, 2/5. Dilanjutkan 3/5. Kemudian 4/5. Kemudian mengapa Bu Guru tulis 1 di sini? Karena 1 itu sama dengan 5/5. Jadi seperti itu ya anak-anak. Urutan pecahan berdasarkan soal yang Bu Guru buat adalah dari pecahan 2/5, 1/5, dan 4/5. Jadi kita perhatikan pada garis bilangannya, yang mana pecahannya. Ya, ini ada pecahan 2/5. Kemudian 1/5 dan 4/5. Nah, berdasarkan garis bilangan tersebut, jika kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil, berarti kita urutkan dari yang mana? Ya, dari 1/5, kemudian disusul 2/5, dan yang terakhir adalah 4/5. Nah, Bu Guru sudah tuliskan dengan mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalian lihat, ini Bu Guru tulis adalah 1/5. Mengapa bisa 1/5 lebih kecil? Ya, kalian perhatikan di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan antara pecahan 1/5 dan 2/5, dari titik 0 yang mana terpendek? Nah, ya, jadi ini adalah pecahan yang terpendek. Jadi yang paling kecil adalah 1/5. Kemudian disusul oleh 2/5 dan yang terakhir adalah 4/5. Bagaimana kalau kita mengurutkan pecahan dari pecahan yang terbesar? Ya, di sini Bu Guru sudah tuliskan. Kita tuliskan adalah 4/5 dulu, kemudian 2/5, dan yang terakhir adalah 1/5. Mengapa bisa 4/5 Bu Guru tulis? Ya, kalian perhatikan ya, kalau dari titik 0 menuju 4/5 itu adalah garis yang paling panjang jika dibandingkan dengan yang 2/5. Ya, jadi yang garis dari 0 menuju 4/5 adalah garis yang terpanjang. Maka kita tulis pecahan yang pertama adalah 4/5. Kemudian disusul 2/5 dan yang terakhir adalah 1/5.
Nah, itu tadi Bu Guru sudah jelaskan mengenai cara kita mengurutkan pecahan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Bu Guru akan berikan tugas kepada kalian. Jadi, kalian bisa lihat buku paket matematika halaman 9. Di sana ada beberapa soal yang kalian kerjakan hanya soal nomor 3, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian soal nomor 4 dari A sampai F. Jadi, ada 10 soal ya anak-anak. Anak-anak kerjakan tugas yang Bu Guru berikan di buku latihan. Jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, ingat difoto tugasnya, kemudian dikirim di Google Classroom. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!